Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gemala Tasnim Rafiq, NIM 2023 1440014. Di sini saya akan menjelaskan terkait paper hukum internasional dengan tema peristiwa Trisakti. Yang pertama adalah penyebab terjadinya peristiwa Trisakti. Pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi peristiwa tragis yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti. Peristiwa tersebut dilakukan oleh beberapa mahasiswa Universitas Trisakti yang menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Karena pada awal tahun 1998, krisis perekonomian di Indonesia tengah terganggu. Adanya krisis finansial Asia sepanjang tahun 1997 sampai 1999. Kematian 4 mahasiswa tersebut memicu kemarahan dan balas dendam atau protes lebih lanjut dari masyarakat yang menyebabkan membesarnya skala demonstrasi yang memicu jatuhnya rezim Soeharto. Demo yang dilakukan secara terus-menerus mengakibatkan Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia dan digantikan oleh B.J. Habibie. Kronologinya yaitu pada pukul 12:30 atau 12:30, para mahasiswa Universitas Trisakti menuju Gedung Nusantara untuk menjalankan aksi damainya itu. Mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta juga ikut bergabung dalam demonstrasi tersebut untuk bersama-sama menuntut reformasi politik, sosial, dan ekonomi. Demonstrasi yang terjadi hari itu semakin membesar dan meluas ke daerah-daerah strategis di Jakarta, termasuk di depan gedung DPR atau MPR dan di sekitar Monas juga. Hal tersebut menyebabkan adanya ketegangan antara mahasiswa dengan aparat keamanan yang membesar sehingga menyebabkan bentrokan dan kerusuhan di beberapa titik. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru mereka ke arah mahasiswa karena panik. Mereka tercerai-berai, sebagian besar melarikan diri dan berlindung di Universitas Trisakti. Aparat keamanan tidak berhenti melemparkan tembakan peluru mereka saja. Satu persatu korban mulai berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Tembakan yang terjadi di area depan kampus Trisakti tersebut menewaskan 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti. Mereka adalah yang pertama ada Elang Mulia Lesmana, ada Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si. Puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Kematian keempat mahasiswa Trisakti tersebut akan menjadi simbol perlawanan mahasiswa di Indonesia terhadap rezim Orde Baru serta menjadi bagian penting dalam gerakan reformasi yang mengakibatkan jatuhnya masa kekuasaan Presiden Soeharto. Yang kedua ada dampak terkait peristiwa Trisakti terhadap hukum internasional. Peristiwa Trisakti atau penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 mempunyai dampak yang signifikan terhadap hukum internasional, terutama dalam memperkuat prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mendorong reformasi demokrasi di Indonesia. Ada beberapa dampaknya, yaitu yang pertama, peningkatan perhatian terhadap pelanggaran HAM di Indonesia. Peristiwa Trisakti memicu keamanan internasional atas pelanggaran HAM yang sistematis oleh rezim Orde Baru. Yang kedua, ada dorongan untuk reformasi demokrasi. Tragedi Trisakti menjadi titik balik dalam gerakan reformasi di Indonesia, karena kemarahan publik atas pemicu tersebut memicu kekejaman massal dan tuntutan reformasi politik. Tekanan internasional terhadap Soeharto untuk mundur semakin kuat. Yang ketiga, ada penguatan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Peristiwa Trisakti mendorong pengaruh utama HAM dalam kebijakan luar negeri negara Barat. Bantuan asing dikaitkan dengan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia. Indonesia meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, termasuk Kovenant Hak Sipil dan Politik dan Kovenant Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Yang terakhir ada munculnya jurisprudensi hak asasi manusia. Peristiwa Trisakti menjadi salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang paling banyak dibahas dalam jurisprudensi HAM Indonesia. Kasus ini menjadi presiden penting dalam penegakan hukum HAM dan mendorong perkembangan hukum HAM di Indonesia. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti oleh aparat keamanan pada tanggal 12 Mei 1998. Peristiwa ini menjadi salah satu titik balik penting dalam gerakan reformasi Indonesia yang menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Itu ada kronologi dampak kasus penyelesaiannya.
Kasus penyelesaian dalam peristiwa tersebut belum tuntas secara umum. Pengadilan HAM ad hoc tidak mampu menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Keluarga korban dan aktivis HAM terus menuntut penyelesaian yang adil dan transparan. Yang perlu kita ingat dalam peristiwa tersebut, yang penting itu menandai berakhirnya era Orde Baru, mengingat pentingnya demokrasi, HAM, dan kebebasan berekspresi, dan yang terakhir, semangat reformasi harus dijaga dan diperjuangkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.